Beberapa hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinions terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2024. Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua dalil yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih berpendapat MK semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa daerah demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Hal ini disampaikan Eni saat membacakan putusan berbeda atau dissenting opinion dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Senin 22 April 2024. Eni berpandangan dalil yang diajukan Anies Muhaimin dalam permohonannya beralasan menurut hukum untuk sebagian. Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Muhaimin. Ada sejumlah alasan yang mendasari MK menolak gugatan Anies Muhaimin. Pada pokoknya, gugatan pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu dianggap tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil yang disampaikan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut lantaran dinilai tak relevan. Namun terdapat 3 orang hakim yang menyatakan dissenting opinions, yaitu Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Putusan yang dibacakan ini hanyalah putusan atas permohonan yang diajukan Anies Muhaimin. Masih ada permohonan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang akan dibacakan oleh Hakim MK. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif yakni mendiskualifikasi untuk Gibran. Alasan Saldi Isra dukung PSU sebagian. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra beranggapan bahwa Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa wilayah yang dianggap telah terjadi ketidaknetralan aparat dan politisasi bantuan sosial. Dalam penyampaian pendapat berbedanya, Saldi berkeyakinan bahwa telah terjadi upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat dengan tujuan keuntungan elektoral. Saldi beranggapan dalil Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bantuan sosial bansos untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming seharusnya tidak ditolak Mahkamah. Terdapat fakta persidangan menurutnya, perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentan waktu yang berdekatan atau berimpitan dengan pemilu. Ia menjelaskan keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Ia juga menyinggung fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Saldi mengaku merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat, Pilkada 2024 akan segera dihelat secara nasional dan serentak. Ia mengakui memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain, termasuk dalam hal tidak memobilisasi aparat yang banyak dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti Bawaslu dengan dalih persyaratan pelaporan yang kurang lengkap. Saldi menganggap hal itu dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Ia secara pribadi meyakini telah terjadi ketidaknetralan sebagian pejabat kepala daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil.
Selain Saldi, Hakim Eni Nurbaningsih dan Arif Hidayat juga menyampaikan pendapat berbeda yang pada intinya tidak setuju sikap 5 hakim lainnya yang menolak dalil-dalil permohonan Anies dan Muhaimin. Sebelumnya diberitakan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024, Ganjar Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,90% dari seluruh suara sah nasional.